Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Elektro angkatan 2019 kelas A dari Universitas Singapura Bangsa Karawang ingin mempresentasikan PPT Sistem Komunikasi tentang modulasi AM dan FM yang diampu oleh dosen Insinyur Lela Nurpulaila MT dengan nama kelompok yaitu Aditya Ari Pradana dengan NPM 19 10 63 11 6001 dan dengan teman saya yaitu Alfabil Arsy Akbar dengan NPM 19 10 63 11 6004. Oke, kita lanjut ke pembahasan yaitu modulasi. Modulasi yaitu proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau pembawa, di mana parameter sinyal pembawa atau sinyal carrier ini diubah terhadap yang lain. Sinyal informasi dapat berbentuk sinyal audio, sinyal video, atau sinyal yang lainnya. Dalam melakukan modulasi, diperlukan sebuah perangkat yang dinamakan modulator. Modulasi dari gelombang sinus akan mengubah sebuah gelombang pesan baseband menjadi gelombang passband. Tujuan modulasi. 1. Transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. 2. Masalah perangkat keras akan menjadi lebih mudah. 3. Menekan suatu derau atau interferensi. 4. Untuk memudahkan suatu pengaturan alokasi frekuensi radio. 5. Untuk multiplexing, yaitu proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melewati satu kanal transmisi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Alfabil. Ya, terima kasih Adit. Selanjutnya ada fungsi modulasi. Sinyal informasi biasanya memiliki spektrum yang rendah dan rentan untuk terganggu oleh noise. Sedangkan pada transmisi dibutuhkan sinyal yang memiliki spektrum tinggi dan dibutuhkan modulasi untuk memindahkan posisi spektrum dari sinyal data dari pita spektrum yang rendah ke spektrum yang jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu, teknik modulasi dikatakan memiliki fungsi ganda. Yang pertama, yaitu untuk menitipkan pesan atau keadaan sinyal pembawa, dan fungsi kedua adalah untuk menggeser sinyal baseband dari frekuensi rendah ke frekuensi yang lebih tinggi agar mudah dipancarkan melalui antena yang panjangnya secara praktis mudah direalisasikan. Selanjutnya ada manfaat modulasi. Yang pertama yaitu untuk memudahkan proses radiasi. Yang kedua, untuk memungkinkan multiplexing. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan peralatan. Yang keempat, memungkinkan pembagian frekuensi. Dan yang kelima, mengurangi pengaruh noise dan interferensi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Adit. Ya, terima kasih Alfabil. Di sini ada amplitude modulation atau AM. Modulasi amplitudo adalah peristiwa modulasi terjadi dengan mengubah amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan perubahan amplitude gelombang informasi. Modulasi jenis ini adalah modulasi yang paling mudah dan sederhana, tetapi mudah dipengaruhi oleh keadaan transmisinya, seperti redaman oleh udara, noise, interferensi, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Amplitudo modulasi banyak digunakan pada komunikasi mobile seperti handy-talkie atau HT, radio siaran maupun komunikasi HF. Alasan utama mengapa amplitudo modulasi masih digunakan karena bentuk gelombang AM mempunyai kelebihan sederhana pada bagian pembangkitannya dan pada penerimaannya.
Proses modulasi antara sinyal informasi dengan sinyal pembawa dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. Yaitu di situ gambar itu ada pemodulasi, ada carrier, dan juga ada sinyal AM. Jenis-jenis amplitude modulation. Yang pertama itu ada AM SSB, yaitu modulasi single sideband. Yang kedua ada AM DSBFC, yaitu modulasi double sideband full carrier. Yang ketiga AM DSBSC, yaitu modulasi double sideband surprise carrier. Yang keempat ada AM VSB, modulasi vestigial sideband. Kelebihan dan kekurangan amplitude modulation. Untuk kelebihannya, yang pertama memiliki range jangkauan yang luas karena sinyal AM mampu dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Yang kedua, lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Untuk kekurangannya, yang pertama dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Yang kedua, daya yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan FM. Untuk frekuensi modulation akan dibacakan teman saya yaitu Alfabil. Oke, selanjutnya ada frekuensi modulation atau FM. Modulasi frekuensi adalah proses di mana frekuensi gelombang carrier diubah-ubah mengacu pada amplitude sinyal pemodulasi, yaitu dengan cara menyelipkan sinyal informasi pada gelombang carrier. Jika sinyal informasi telah diselipkan, maka frekuensi gelombang carrier akan naik menuju harga maksimum, sesuai dari amplitude sinyal informasi yang naik menuju harga maksimum dalam arah positif. Dalam siaran FM, gelombang pembawa harus memiliki perubahan frekuensi yang sesuai dengan amplitude dari sinyal modulasi, tetapi bebas frekuensi sinyal modulasi yang diatur oleh frekuensi modulator, di mana EFM yaitu gelombang hasil modulasi frekuensi, omega C sama dengan frekuensi sudut pembawa dengan satuan radian per S. Selanjutnya ada omega M, yaitu frekuensi sudut pemodulasi. Selanjutnya delta F, atau deviasi frekuensi dengan satuan Hertz. Selanjutnya FM, frekuensi modulasi dengan satuan Hertz. Dan MF, yaitu indeks modulasi frekuensi. Proses modulasi FM antara sinyal informasi dengan sinyal pembawa dapat digambarkan seperti pada gambar berikut. Yang pertama yang di atas itu ada sinyal pembawa atau carrier, dan yang di bawahnya ada sinyal informasi. Kemudian bergabung menjadi modulator FM. Di modulator FM menjadi sinyal hasil modulasi FM yang di kanan. Selanjutnya ada fungsi frekuensi modulation. Yang pertama, FM exciter mengubah sinyal audio menjadi frekuensi RF yang sudah termodulasi. Yang kedua, intermediate power amplifier atau IPA dibutuhkan pada beberapa pemancar untuk meningkatkan tingkat daya RF agar mampu menghandle final stage. Ada power amplifier di tingkat akhir menaikkan power dari sinyal sesuai yang dibutuhkan oleh sistem antena. Yang keempat, satu daya atau power supply merubah input power dari sumber AC menjadi tegangan arus DC atau AC yang dibutuhkan oleh tiap subsistem. Yang kelima, transmitter control system memonitor, melindungi, dan memberikan perintah bagi tiap subsistem sehingga mereka dapat bekerja sama dan memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari frekuensi modulation. Untuk kelebihannya yang pertama, lebih tahan noise atau gangguan atmosfer, karena pada frekuensi tersebut jarang terkena noise seperti itu. Yang kedua, daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan AM. Dan yang ketiga, bandwidth lebih lebar dibandingkan AM, memungkinkan transmisi stereo. Untuk kekurangannya, yang pertama,
rumit dibandingkan AM. Dan yang kedua, akibat dari lebarnya bandwidth, maka menyebabkan mahalnya biaya pada frekuensi. Ya sekian, akan saya kembalikan kepada Ari Pradana. Ya, terima kasih Afabil. Oke, cukup sekian pembahasan PPT dari kelompok kami. Semoga yang telah kita berikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang telah melihat video ini. Jika ada salah-salah kata, kami berdua memohon maaf. Ya, ya kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.